Aduh. Nah, teman-teman sekarang lagi sama Ferry Sandria. Ada. Bang Ferry Sandria. Ini saya lama pengen ngobrol sama Abang nih, Bang. Jadi mungkin terakhir pemain lokal Indonesia yang top skor itu cuman Bang Ferry ya. Pencetak gol terbanyak selama liga ya, Bang. Ya, betul. Itu bisa ceritain nggak, Bang? Gimana, Bang? Padahal waktu itu pemain asing juga udah ada ya. Ya waktu itu ya untuk menjadi top scorer itu tidak gampang ya. Dalam satu musim itu tidak gampang untuk menjadi top scorer, bisa menciptakan 34 gol. Waktu itu 34 gol, Bang. 34 gol. Dan yang mecahin malah pemain asing ya, Komvalius dari Bali waktu itu ya. Ya sebenarnya kalau untuk memecahkan saya bukan bicara waktu itu saya juga udah pernah janji kalau memecahkan rekor saya akan memberikan sepatu saya. Tapi dengan syarat pemain itu harus dari lokal, bukan yang di luar dari kita gitu ya. Seperti Komvalius juga protes ke saya waktu itu ya, waktu ada eliminasi pemain terbaik, tim terbaik waktu itu gitu. Dia protes ke saya, mana sepatunya, saya bilang itu bukan untuk kamu tapi untuk orang lokal. Oh gitu, jadi Komvalius nagih Ya, katanya nagih. yang top skor yang sebelumnya pengen ngasih sepatu kalau dia mecahin. Ya, cuma saya bilang ke beliau, terima kasih kamu telah memecahkan rekor saya selama 2 dekade, saya bilang 22 tahun baru pecah ini, saya bilang yang bisa memecahkan kamu gitu. Tapi sayang orang Indonesia belum ada ya. Ya, saya rasa ya untuk sekarang ini untuk memecahkan rekor saya untuk orang kita sendiri sulit, saya rasa ya. Karena di tim-tim lain itu tidak klub-klub itu tidak bodoh ya. Karena mereka di depan ada pemain asing, ya di belakang, di tengah, hampir semuanya dikuasai pemain asing ya. Sekarang ini saya lihat pemain terbaik pemain asing ya. Top skor juga pemain asing gitu ya. Pelatih juga hampir pemain asing sih Mas. Jadi saya rasa ini berat gitu. Apalagi ada naturalisasi ya. Betul gitu. Ya mudah-mudahan aja ya, mudah-mudahan mungkin untuk buat regenerasi ke depannya mudah-mudahan ada gitu ya. Selain pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah yang baru aja pecah tahun berapa ya? Komvalius itu 2017 ya? Bali United waktu itu. Bali United waktu itu. Sekarang di Arema dia. Yang kedua, Abang juga kalau nggak salah nih menjadi juara untuk timnas senior Indonesia terakhir, bener nih, Bang? Ya, di SEA Games. Di SEA Games ya. Habis itu nggak ada lagi habis itu? Ada lagi, udah berapa tahun tuh, dari 91 sampai sekarang 2020. Hampir 15 tahun ya. Kurang 15 tahun Indonesia timnas seniornya nggak pernah juara lagi. Ya itu karena ya kalau untuk kita mencapai sesuatu yang baik ya harus kerja keras gitu. Tidak segampang kita membalikkan telapak tangan gitu. Coach Polosin ya, Bang, waktu itu, Bang? Kita dengan Coach Polosin dengan Yurin. Oh, Coach Yurin. Nah, itu apa sih bedanya dia ngelatih sehingga sebelum-sebelumnya kan kita juara juga sih waktu itu SEA Games juga 87 ya. Nah, ini apa sih cara ngelatih dia yang bisa bikin pemain kita lebih semangat dan juara? Yang awal itu kita waktu dilatih sama beliau tuh Polosin, kita tanda tanya gitu. Ini latihan apa gitu? Latihan nggak pernah pakai bola. Oh iya? Kita latihan lari, terus lari dengan lari. Berarti naik gunung ya, naik gunung. Nggak ada bolanya sama sekali. Nggak ada. Jadi seperti pemanjat tebing lah gitu lah. Yaitu kita naik gunung tuh dari jam 3 sampai maghrib, sampai jam 3 sampai maghrib setiap hari. Berarti kita dengan bola itu jarang gitu. Ini maksud pelatih ini apa? Apa tujuannya gitu? Setelah kita pelajari, oh jadi penekanan dia itu pada fisik. Fisik itu pasti larinya pasti kenanya ke mental. Nah, jadi disitulah kita digembleng. Memang sepak bola ini memang butuh fisik gitu ya. Nah, mungkin dengan zaman sekarang, modern sekarang kan banyak fisik dengan bola, banyak. Kalau beliau itu kan nggak ada dengan zaman bola. itu ya. Ya hanya lari, yang penting kalau ya namanya Eropa Timur itu identik dengan fisik. Dengan fisik ya, Bang? Tapi ternyata benar gitu loh. Kita main bola itu memang nggak ada capeknya gitu loh. Nggak ada capeknya waktu itu. Iya, nggak ada capek. Sampai kita di final SEA Games 91 lawan Thailand itu juga bingung. Itu kan tim memang dicalonkan juara SEA Games gitu. Thailand ya. Di Thailand itu kan lengkap betul pemainnya, timnasnya itu kan. Dia bingung. Ini lawan Indonesia kok kayak babi hutan semua. Nggak pernah gitu. capek. Nggak ada capeknya. Alhasil ya kita menangnya di penalti gitu. Di penalti luar biasa ya. Waktu itu bisa perpanjangan waktu, di penalti kita juara waktu itu ya. Ya tapi dengan kita semangat gitu loh. Kita nggak peduli yang namanya kita mau latihan apa berasal apapun, yang penting bagaimana kita ini bisa juara gitu. Nah, ini agak mirip ya sama yang sekarang ya. Coach Shin Tae-yong saya sempat ikut Bang Ferry waktu ngelatih di Chiang Mai, Thailand. Pelatnas U19 di sana. Mungkin 90% semuanya fisik di sana tuh ngelatih pemain kita tuh. Kalau anak-anak sekarang nih saya lihat tuh kemarin banyak yang protes pemainnya soal fisik. Mungkin
sebenarnya kalau soal fisik itu bagus buat kita, bagus buat pemain-pemain sendiri ya, gitu. Kalau kita bermain, kalau bermain apalagi bermain bola ini kan butuh fisik yang memang benar-benar yang bagus gitu ya, fit ya. Kalau memang kondisi fisik kita lemah ya percuma gitu. Ya. Memang itu harus dibutuhkan. Jadi jangan pernah mengeluh deh kalau kita fisik. Pelatih apapun yang memberikan porsi-porsi latihan yang berat, terima aja gitu. Jangan banyak protes gitu. Memang kita butuh gitu. Butuh fisik gitu ya. Tanpa itu kita nggak bisa. Tanpa fisik itu kita nggak bisa apa-apa. Skillnya jago juga percuma. Ya. Semua butuh fisik. Bang, mungkin sempat ngikutin perkembangan berita timnas, Bang Peri. Kalau saya untuk saat ini untuk perkembangan timnas jarang gitu ya. Untuk lihat TV itu juga jarang sekarang. Karena apa? Karena lihat TV itu yang serem-serem aja, yang lihat ya Covid terus beritanya gitu. Ya paling saya lihat ya kalau maaf aja nih ya, untuk lihat timnas untuk sekarang ini belum saya lihat gitu ya, belum pernah saya ikutin. Ya sekarang saya cuma hanya ikutin Liga Inggris ya, Liga Spanyol itu aja gitu. Tapi apa kabar-kabar beritanya gitu, ada sempat dengar nggak, komentarnya ada nggak soal kan udah pelatihnya kelas dunia, terus sekarang ini juga mulai pelatnas perdana kemarin. Nah ini gimana? Ada komentar nggak, Bang? Kalau pelatih saya lihat sih Sintayong sih memang ada dengar sedikit gitu ya. Ya mungkin di situ ada desas-desus, ada yang suka, ada yang tidak suka gitu. Ya yang bagian tidak suka ya silakan ya, kalau terus terang ya, saya itu terus terang kalau memang tidak suka dengan pelatih, yang tidak suka ya mundur aja gitu. Ya kan? Karena dia pilih untuk buat Indonesia kok. Ya kan, buat timnas Indonesia. Kalau memang tidak suka ya dia aja suruh ngelatih kan gitu. Ya kan? Mending latihan untuk timnas tuh di Indonesia apa di luar sih, dia minta di Korea, Bang? Kalau saya ke Korea juga lebih bagus ya. Gitu ya. Korea lebih bagus mungkin karena di situ juga cuaca ya. Cuaca juga dingin juga. Ya bagus juga buat kita juga gitu. Berarti total waktu jadi pemain dulu Bang Peri berapa klub, Bang, udah dibela, Bang? Saya tuh dari kalau di pro-nya saya ada 7. Galatama ya? Iya, dulu saya di pertama tuh di Kramayuda. Kramayuda 3 Berlian ya? Berlian. Saya orang Palembang, Bang. Ya. Iya, Lama di Kenten tuh ya. Oh, di Kenten. Yang kedua saya di Asabab Saling Group. Asabab. Yang ketiga saya di Putra Samarinda, yang keempat di Bandung Raya, yang kelima di Persib, yang keenam di Persikabo saya ini terakhir. Oh, di Persikabo. Baru mungkin karena udah usia, udah umur, akhirnya turun main ke liga-liga amatir lah gitu. Jidat kau kejedot atau sholat nih? Sholat, Pak. Saya Kramayuda 3 Berlian sempat baca-baca karena saya orang Palembang. Habis itu Sriwijaya FC kan beli dari Persi. Ya, karena kita juga Persijatim. Saya juga waktu itu juga inilah perbedaan dari pemain sekarang dengan dulu tuh sebenarnya beda jauh sebenarnya. Kalau kita tuh memang dari diklat, memang udah digembleng, memang udah disiapkan mental tuh untuk menjadi pemain, nanti kamu untuk jadi pemain ini kamu udah siap. Tapi itu sekarang ini kan banyak yang instan gitu ya. Banyak ternyata muncul, setahun kemudian hilang gitu ya. Tapi pada banyak duitnya, Bang. Ya, main bola sekarang, Bang. Makanya kenapa? Sama dulu sama nggak, Bang? Banyak duit juga nggak, Bang, jadi pemain bola dulu, Bang? Beda. Ya zaman kita dulu di Galatama untuk bulanan kita terima 150.000. Itu pun juga nggak ada kontrak ya gitu. Ya terus terang aja ya. Beda lah sekarang ya. Sekarang makanya kenapa pemain muda yang tadinya di U19, bagus mainnya, teknik keren lah, bagus ya, kayak Ivan Dimas, guru-gurunya Ivan Dimas dan yang lain. Begitu masuk ke tim senior gitu, kenapa kok jadi amblem gitu loh, jadi diem gitu loh. Kenapa? Itu kembali ke mental juga. Karena keenakan. Ya, apalagi mereka ya nggak, itu bagus adanya sponsor kayak Kuku Bima Tetebeng itu bagus gitu. Tapi dengan adanya itu mereka terus jadi besar kepala, lupa gitu loh. Itu ya. Sebenarnya ya terus terang aja. Ini juga ya namanya kita juga dibesarkan di media, ya kita juga bisa dijatuhkan oleh media gitu. Ya kan begitu. Apalagi sekarang ada media sosial. Nah, itu dia ya kan. Pamer-pamer ya. Asal dengar Kuku Bima Gingseng udah lupa main bola. Kalau kita kan dulu gak ada sponsor. Iya kan. Dulu ada sosis so nice dulu. Ya. Kalau kita kan gak ada TV hitam putih kan. Hitam putih ya dulu ya. Oh iya, Bang. Saya nih baca-baca nih. Atau benar nggak tahu salah nih. Kan Indonesia nih yang di Asia termasuk yang duluan bikin kompetisi profesional ya. Kalau nggak salah Galatama itu juga dicontoh sama Jepang, terus Cina, kalau Korea, karena mereka belum menggelar kompetisi profesional di tahun-tahun 80-an, 90-an. Nah, Indonesia nih yang ngasih contoh ke mereka ya. Waktu itu mereka riset ke sini, betul itu, Bang? Sebenarnya gini ya, sebenarnya kayak nenek moyangnya Jepang juga kan nggak ada, dari sepak bola itu nggak ada. Jadi cerita itu Jepang tuh sebenarnya itu mencontoh kita gitu. Jadi mencontoh kita, tapi mereka itu tidak dipraktekkan. Dan
mereka tuh simpan kayak ditabung gitu, ditabung, mereka cari lagi ke Eropa. Oh, bagaimana perkembangan sepak bola Eropa dengan Asia. Nah, begitu sudah dapat semua, baru tabungan itu mereka buka, baru mereka pelajari gitu. Justru sampai sekarang kan kita malah yang di bawah, nah, mereka itu yang di atas. Mereka mulainya tahun 90-an. Karena gini Mas, karena di Indonesia ini apa? Tidak mau belajar dari kesalahan gitu. Karena mereka tuh belajar, karena pintar tuh mereka tuh belajar dari kesalahan, jadi mereka tuh makin maju gitu. Kan aneh sebenarnya, duluannya kita, tapi majunya malah duluannya bukan maju lagi, jauh duluan. Bukannya jauh lagi Mas, jadi udah balik 100% udah. Saya ngelihat ini di Real Madrid kan, Takefusa Kubo tuh kan dipinjemin ke Mallorca kan, mainnya bagus banget bang. Main-main Jepang kalau di Inggris, di Spanyol mainnya bagus banget. Kita kan ada Egy Maulana Witan masih susah. Ya kalau Egy itu kalau dibilang bukan, jadi mainnya di PC berapa sih? Utama sih, tapi kan jarang. Tapi utama kan jarang masuk line up. Masuk line up, dia mainnya di 4 kalau nggak salah. Witan. Tapi nggak apa-apa lah buat ilmu dia, buat pengalaman dia. Abang dulu sempet main di luar Indonesia? Enggak. Sempat waktu itu, tapi waktu di zamannya Kramayuda sempat ditawari di Malaysia sih, Polis Diraja. Kamu ya? Ya cuma waktu itu pemilik klub tidak mengizinkan saya. Dia bilang, kamu digaji berapa di sana? Saya bilang, ya bukan masalah gaji Pak, pada almarhum Salim Said dulu ya, yang punya Kramayuda. Cuma kita mencari pengalaman. Udah kau kasih kau gaji berapa sini gitu. Jadi di Kramayuda itu ceritanya yang paling lumayan saya sama Harry Kiss lah gitu. Jadi mereka nggak taw gitu loh. Jadi ada tambahan dari belakang. Zaman dulu ya. Iya. Sempet ke Champions Asia juga ya? Ya Champion. Nah, itu pas Champion kita tuh kita bubar di situ tuh. Ya gara-gara almarhum Salim Said minta Edi Harto tuh waktu itu di Korea deh ya. Minta karena kita di Kramayuda itu mengikuti Champion itu final kalau nggak salah ya. Final ya? Semifinal. Semifinal. Jadi ada tim asli Indonesia yang tembus semifinal Champion Asia dulu. Champion Asia. Waktu itu PSSI tidak mengizinkan Edi Harto untuk masuk ke klub untuk bantu tim gitu loh. Jadi alhasil padahal 2 hari mau berangkat, langsung dibubarin. Gitu. Beliau almarhum itu kalau bilang A ya A, nggak bisa bilang B. Ya sih lah itu karena bubar ya udah akhirnya kita pindah ke Asabab. Tapi itu bebas kontrak. Nah di situ mulai ada kontrak gitu. Jadi mulai dari Asabab ngerasain lah duit banyak jadi gemeter gitu. Yang biasa kita terima uang 150 ya. Bonus 50.000 gitu. Jadi yang pemain-pemain sekarang rasain Bang Ferry Satria emang udah laluin semua ya. Ya kita bukan lihat karena itunya gitu. Sayang gitu. Mereka pemain-pemain sekarang kesejahteraan sudah bagus tapi prestasi nggak ada, sayang. Oke. Harus diimbangin gitu. Oke, Bang Ferry makasih banyak atas waktunya Bang. Sukses banyak, semoga Covid ini segera selesai ya Bang ya. Aman. Amin. Thank you Bang. Yuk.